Ketika kita lagi nongkrong, lagi ngopi-ngopi, lagi ngobrol mungkin di kafe, di universitas, di sekolah bareng teman-teman kita, seringkali kita membagikan iman yang ada pada kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita percaya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu disalibkan untuk dosa semua umat manusia. Dan seringkali kita diinterupsi oleh teman-teman muslim kita yang mengatakan, lah tidak, Yesua lam yuslabu. Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Walakin tetapi syubbihalahum, disamarkan bagi mereka. Dan kita kebingungan caranya jawab bagaimana gitu. Pakai Injil nggak diterima, pakai Al-Quran nggak mendukung. Oleh karena itu aku punya solusi untuk teman-teman yang kebingungan, yaitu kita menggunakan sumber yang tidak bisa dibantah baik Kristen maupun Islam, yaitu sumber sejarah. Apakah benar sejarah mengatakan Yesus Kristus itu disalibkan atau tidak? Oleh karena itu kita langsung saja kepada pembahasannya. Sumber sejarah yang pertama adalah dari Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus adalah seorang senator dan sejarawan Romawi yang hidup pada tahun 56 sampai 117 Masehi. Beliau menuliskan sebuah buku yang diselesaikan pada tahun 116 Masehi yang berjudul Annals. Di dalam bukunya, buku ke-15 pasal 44, beliau menuliskan demikian. Akibatnya, untuk menghentikan desas-desus itu, Nero yang diikat rasa bersalah mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji kepada orang-orang yang disebut orang-orang Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Perhatikan di sini, Kristus dari siapa nama kepercayaan itu berasal telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Konteks dari bagian yang dikutip tadi adalah kebakaran yang terjadi pada kota Roma, tepatnya 6 hari setelah hal tersebut terjadi. Nero sebagai kaisar pada saat itu dituduh telah melakukan pembakaran. Oleh karena itu tuduhan tersebut dialihkan kepada orang Kristen yang tidak bersalah pada saat itu, sehingga mereka dituduh, difitnah, dan disiksa, bahkan dianiaya secara tidak manusiawi oleh Nero pada saat itu. Sumber sejarah yang kedua berasal dari Mara ben Serapion. Mara ben Serapion adalah seorang filsuf Stoa yang berasal dari Syria. Beliau menuliskan suratnya kepada anaknya yang juga bernama Serapion tentang 3 orang bijaksana yang dibunuh oleh bangsanya sendiri. Dan surat ini teman-teman bisa lihat di British Museum, linknya nanti aku taruh di deskripsi. Singkatnya, surat ini berbicara seperti ini. Keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena dengan membunuh Socrates? Bencana kelaparan dan wabah penyakit menimpa mereka sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Samos dengan membakar Pitagoras? Dalam sekejap saja tanah mereka diliputi oleh pasir. Keuntungan apakah yang diperoleh orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana? Tidak lama sesudah itu negeri mereka dihancurkan. Allah telah membalas kematian ketiga orang bijaksana ini dengan adil. Orang-orang Athena mati kelaparan, orang-orang Samos digulung samudera, orang-orang Yahudi kalah perang dan terusir dari tanah air mereka, terpencar sampai ke seluruh dunia. Sumber sejarah yang ketiga adalah dari Lucianus Hos Samosateus atau Lucianus dari Samosata. Lucianus adalah seorang satiris atau seorang kritikus yang berasal dari Samosata. Di dalam tulisannya, Lucianus mengkritik iman dari orang Kristen dan begini tulisannya. Orang-orang Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang pria untuk sampai sekarang ini, yaitu tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru bagi mereka dan yang disalibkan karena alasan itu. Lucius di dalam tulisannya mengkritik iman orang Kristen yang dianggapnya aneh itu karena mempercayai seorang pria yang disalibkan karena alasan tersebut. Sumber sejarah yang terakhir dan tidak kalah penting adalah Talmud Yahudi. Kita tahu bersama bahwa orang Yahudi itu tidak menyukai Yesus Kristus. Dan mereka menuliskan Yesus Kristus yang digantungkan mereka atau disalibkan mereka dengan gaya bahasa mereka sendiri sebagai hatersnya Yesus. Begini tulisannya. Pada hari menjelang Paskah mereka menggantung Yesus dari Nazaret. Sebelumnya selama 40 hari telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus akan dilontari batu. Karena ia telah melakukan sihir dan telah menipu serta menyesatkan orang-orang Israel. Hendaknya setiap orang yang mempunyai pembelaan terhadapnya datang dan memohonkan pengampunan baginya. Tetapi karena tidak ada yang datang untuk membelanya, mereka telah menggantungnya menjelang Paskah.
Kata menggantungnya dalam Talmud ini adalah kata lain dari menyalibkan. Karena orang Yahudi tidak memiliki hukum yang namanya hukuman salib. Oleh karena itu dituliskan hukuman gantung. Jadi teman-teman, dari sumber-sumber sejarah yang aku paparkan itu membuktikan bahwa Yesus Kristus memang benar-benar disalibkan. Jadi tanpa membaca Injil sekalipun, tanpa membaca Al-Quran sekalipun, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu disalibkan. Hanya orang yang tidak mau belajar sejarah yang menolak bahwa Yesus itu disalibkan. Demikian penjelasan saya harap jelas dan memberkati pikiran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sopan santuy. Dadah.